2. Peserta harus mengikuti perlombaan dari awal sampai akhir. 3. Peserta, pembimbing dan juga supporter menggunakan pakaian yang sopan. 4. Peserta harus berlaku sopan. Dan 1. Sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di SMA Negeri 3 Magelang. 5. Peserta yang tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut dari moderator, maka akan didiskualifikasi dan peserta lawan dinyatakan sebagai pemenang dalam sesi tersebut. 6. Peserta tidak diperkenankan melakukan segala tindakan yang bersifat mengganggu jalannya perlombaan. 7. Selama debat berlangsung, peserta dilarang membawa segala alat komunikasi. Tidak melaksanakan sholat asar di masjid sekolah. Ketika pulang nanti murid-murid itu biasanya cenderung akan tiduran karena seharian ini telah sekolah. Tiduran ini disebabkan karena mereka itu capek, sehingga tiduran nanti bisa-bisa bablas sampai tidur. Bahkan sampai setelah isya mereka tidak maghrib. Ya itu juga sempat saya alami, saya hilaf. Itu untuk poin pertama ya. Dan yang kedua, jika kan kita ini mempunyai kawasan, mohon maaf, parkiran yang sempit dan juga motor yang berdesak-desakan, sehingga jika yang berangkatnya itu pagi akan mendapatkan yang paling pojok. Yang paling pojok itu yang terakhir keluar. Sehingga jika kita sholat terlebih dahulu di masjid, nanti ketika kita sholat akan murid-murid yang tempatnya itu di awal-awal bisa keluar terlebih dahulu dan memberikan waktu bagi kita untuk sholat, sehingga ketika kita selesai sholat maka kita akan langsung bisa mengeluarkan motor kita untuk pulang. Dan untuk yang ketiga yaitu kita bisa kehabisan waktu dari jarak sholat asar ke sholat maghrib, terutama bagi murid-murid yang rumahnya itu di kabupaten-kabupaten. Nanti ketika pulang itu perjalanannya itu bisa sampai 30 bahkan 45 menit yang rumahnya paling jauh. Saya tahu itu Garjo kalau nggak salah. Ya, nanti bisa kehabisan waktu. Begitu kudu mau sholat kok malah udah agak maghrib ya, jadi tidak bisa melanjutkan untuk sholat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siswa-siswa sendiri pasti ada hal-hal yang dipentingkan dari mereka, kayak harus ada melakukan acara lain atau sebagainya. Jadinya benar-benar dalam posisi tidak bisa mengerjakan sholat di sekolah, sehingga harus melaksanakan di tempat lain. Dan selain itu kami harus percaya bahwa setiap manusia itu pasti punya yang namanya rasa buat mengingat kewajibannya. Jadi kita tidak boleh sujud bahwa mereka akan terus selalu beralasan-alasan. Walaupun mungkin ada benarnya, tapi kita tidak bisa untuk kayak memiliki kalau mereka itu bakal malas-malasan dan meninggalkan sholat. Lebih baik kita saling mengingatkan dan lalu kita bagus dulu. Terima kasih dari saganya. Untuk kami yaitu memang benar bahwa manusia juga memiliki kepentingan, tapi ketika kita ini dianjurkan bahwa ketika kita mendengar kumandang dari suara azan, kita segera meninggalkan aktivitas duniawi. Dan juga jika kita sholat, insya Allah nanti aktivitas yang akan kita lakukan setelah kita sholat itu akan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mendapatkan juga berkah gitu, berdoa agar aktivitas yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan tidak hanya memikirkan tentang hal duniawi saja, dan juga berimpact kepada nanti saat kita di akhirat. Jadi tidak semata-mata aktivitas duniawi itu dipentingkan, kita juga harus mementingkan aktivitas untuk nanti kelak kita di akhirat seperti itu. Ya, seperti itu saja 5 detik saya biarkan. Baik, terima kasih sudah memberikan. Kami itu sebenarnya sholat itu tidak harus dilaksanakan di masjid sekolah. Yang pentingnya adalah kita harus melaksanakan sholat bukan tempatnya harus di masjid sekolah. Kedua, tadi disampaikan bahwa panggilan akan penuh, maka akan lebih baik jika ada beberapa orang yang itu akan meninggalkan sholat terlebih dahulu sehingga panggilan bisa lebih lega dan kita juga bisa sholat dengan lebih lancar. Lalu yang ketiga yaitu kami percaya bahwa umat Islam tidak akan meninggalkan sholat.
di mana kawan sholat asar ingin dilaksanakan atau tidak. Jika diwajibkan sholat asar, masih ada kepentingan lain yang mendesak di rumah dan tidak dapat dilaksanakan ditinggalkan lagi, sehingga keberdayakan tidak di rumah tersebut untuk sholat ataupun dimanapun, tidak harus di masjid sekolah. Kita bisa menghargai kepentingan yang mendesak tersebut, kepentingan yang berada di rumah ataupun di luar sekolah. Dan juga kita bisa mendapatkan pelaksanaan sholat yang dilakukan di rumah, sehingga kita bisa, selain kita bisa sholat di rumah, dan juga kita bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan sholat tersebut, kita juga mendapatkan kepentingan yang harus kita hadiri atau kita laksanakan. Kita juga dalam sesama manusia, kita juga harus menghargai sesamanya. Pada dasar dari SDM sholat kita, dari masing-masing dari kita juga punya kesadaran sendiri untuk melaksanakan sholat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sebelumnya kita harus tahu bahwasanya ibadah salat itu merupakan ibadah yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ada kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan beribadah? Karena kepada audiens yang laki-laki, mohon untuk suaranya diatur. Karena sekali lagi sholat dan ibadah itu lebih penting daripada kepentingan duniawi. Terima kasih. Kebanyakan siswa sholat asar di sekolah hanya karena aturan diwajibkan. Aku sholat asar tersebut tidak ikhlas dikarenakan murid sholat dari diri sendiri. Lalu yang selanjutnya, kami apabila tadi dikatakan bahwa jarak merupakan penghambat untuk kita tidak bisa sholat tepat waktu. Menurut kami masih banyak alternatif untuk melakukan sholat walaupun jarak rumah jauh. Contohnya dengan mampir ke musola atau ke masjid. Lalu yang selanjutnya, tentu setiap siswa memiliki kepentingan yang tentunya juga tidak dapat ditinggalkan. Contoh, apabila dalam suatu kasus orang tua kita menyuruh kita untuk segera pulang ke rumah dan alasan untuk menyuruh kita pulang ke rumah itu buru-buru, tetapi kita masih ada aturan, wah kita harus sholat dulu di sekolah. Itu menurut saya kurang efektif dikarenakan tentunya apakah kita harus menolak perintah dari orang tua kita tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, terima kasih atas argumennya, sangat benar tadi dari argumen yang diberikan. Kita ini kalau mau sholat dan juga tadi disebutkan kita bisa mampir ke musola-musola yang di tempat lain walaupun kita terburu-buru. Kenapa tidak di Masjid SMA 3 dulu gitu loh, walaupun kita buru-buru tapi ujung-ujungnya mampir di masjid-masjid lain. Kenapa kita tidak meramaikan yang namanya Masjid Al-Ikhlas SMA 3? Dan juga tadi bilang kalau sholatnya jadi terpaksa, tidak apa-apa terpaksa dulu asalkan itu untuk hal yang baik seperti itu. Karena jika awalnya dipaksa-paksa terus nanti akan terbiasa, oh ya sudah jam segini sebelum pulang tak sholat dulu Nah itu akan menjadi kebiasaan yang baik, karena awalnya memang terpaksa, nanti juga lama-lama jangan aja. Itu adalah perintah Allah dan sholat pada akhir waktu adalah perintah Allah. Jadi selama masih ada pada tentang batas waktu sholat, maka bisa digunakan untuk hal lain jika tidak sangat penting. Kemudian baru melakukan sholat asal masih dalam tentang batas waktu sholat tersebut. Jadi kita bisa melaksanakan sholat dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu kondisi murid-murid itu seperti apa. Mungkin ada yang melakukan sholat, ada yang melakukan hal lain. Seperti misalnya jika mereka masih berusaha mencukupi kebutuhan ekonominya, seperti jika orang tuanya sudah tidak ada, mungkin mereka ada yang sedang bekerja atau apa, jadi mereka bisa melakukan hal itu terlebih dahulu dan baru melakukan sholat. Jadi selama masih
dalam tentang waktu saat tersebut bisa dilakukan pada tanggal tersebut. Terima kasih. Ada dua sisi, ada hal yang menjadi alasan untuk mendahulukan, tetapi apakah kita tidak bisa mengira bahwa kita sholat dulu agar kepentingan kita itu menjadi lebih berkah gitu, seperti kita mendapatkan kelancaran dalam hal tersebut, dan juga sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa terburu-buru itu nantinya akan nyeripet-nyeripet gitu. Lebih sebaiknya kita melakukannya itu dengan santai, let it flow saja. Jadi tidak harus terburu-buru, walaupun memang kepentingan itu sangat penting gitu, tapi juga kita harus memikirkan kewajiban syariat Islam yang ada. Kita akui Islam, kita harus melaksanakan. Mohon maaf, Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kami tentang kewajiban sholat asar saat pulang harus diwajibkan oleh pihak sekolah karena berfungsi untuk menciptakan kebiasaan yang dalam konteks ibadah tepat waktu. Maka menciptakan sholat sebagai sebuah kebiasaan yang baik sehingga siswa-siswi mampu bersikap dan bertindak berdasarkan tindakan yang telah menjadinya dalam melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat asar setelah pulang sekolah. Sholat dijadikan sebagai kebiasaan, dilatih secara konsisten terus-menerus sehingga dapat menyatu dengan karakter. Peran sholat asar di sini adalah sebagai alat yang digunakan pihak sekolah untuk mendidik karakter siswa-siswinya supaya bisa menjadikan sholat sebagai sebuah kebiasaan yang berubah menjadi keikhlasan walaupun awalnya adalah keterpaksaan. Atas waktunya, izinkan saya untuk memberikan opini. Di sini saya ingin menyanggah opini bahwa kita harus hanya mendahulukan kepentingan akhirat. Di sini kita hidup di dunia, jadi kita harus yang namanya balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Jika kita tidak melaksanakan kehidupan dunia, maka bagaimana kita akan melaksanakan apa yang akan kita capai di akhirat nanti? Selain itu, Allah juga memberikan waktu atau toleransi pada umatnya untuk melaksanakan ibadah. Contohnya antara sholat asar sampai sholat maghrib itu diberikan waktu sekitar 2 jam setengah. Selain itu, karena tempat yang kecil, mohon maaf saya agak menyinggung karena tempat yang disediakan oleh sekolah untuk beribadah itu kecil, dan jika semuanya sholat dalam satu waktu itu juga akan memperlambat kita untuk melaksanakan sholat juga, seperti untuk wudu dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin untuk memberikan kesimpulan dari posisi debat kali ini. Posisi debat kali ini untuk mewajibkan sholat asar di sekolah. Untuk sholat asar di sekolah, selain memang sholat itu kewajiban kita, itu termasuk sholat yang wajib untuk kita sebagai umat muslim. Jadi memang dibenarkan sholat tersebut harus dijalankan semaksimal mungkin dan secepat mungkin, tidak secepat mungkin tapi ya sudah secepat mungkin. Tapi untuk hal-hal lain seperti apa yang kita butuhkan, apa yang kita didesakkan, dan kita juga sebagai makhluk sosial juga kita berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan orang lainnya. Kita juga tidak memiliki kepentingan sendiri, tapi kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Terima kasih. Ya, hanya saja karena begini ya teman-teman semua, karena sholat itu adalah kewajiban syariat, ibadah madhab, sehingga ada beberapa tadi teman yang kurang pas, misalkan awal yasabu bil abdi yaumil qiyamah ya, jadi dihisabnya itu di hari kiamat bukan di kubur ya, beda. Kemudian itu contoh. Nah beberapa hal kemudian yang lain tentang artikulasi. Tadi contoh saya dari tim kontra satu itu bagus argumennya, sayanya artikulasinya terlalu terburu-buru ya, sehingga sebagai audiens sebagian tidak menangkap argumenmu dengan jelas ya. Kemudian kerjasama beberapa juga tidak, kelompok tim pro 1 kurang kerjasamanya, yang bicara satu saja. Tim ini 2, tim kontra 1 juga tim kontra 1 bagus kerjasamanya, yang tim kontra 2 kurang ya, tapi sudah bicara semua. Itu yang
menjadi masukan saja untuk yang selanjutnya ya, dari artikulasi, kemudian kekuatan gagasan, bagaimana kalian mempertahankan argumen itu yang paling penting. Debat itu di situ, bukan siapa yang benar siapa yang salah, tapi bagaimana kalian kuat mempertahankan argumen itu. Apapun pembelaan ataupun kontra dari yang lain itu perlu memunculkan argumen baru, kalian harus tetap kuat mempertahankan itu. Itulah inti dari debat. Terima kasih.